Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 fakta Yakjuj Makjuj, bangsa barbar perusak bumi yang jadi penanda kiamat. Mungkin kamu pernah menonton film yang bercerita tentang monster-monster bengis yang dikurung namun kemudian berhasil melepaskan diri lalu menghancurkan semuanya. Percaya tidak percaya, sebenarnya skenario ngeri seperti itu memang akan benar-benar terjadi di dunia nyata. Bakal ada satu masa di mana manusia dan bumi bakal dihancurkan oleh sesuatu, sampai habis dan tak bersisa. Ya, kamu pasti tahu kalau sesuatu tersebut adalah Yakjuj dan Makjuj atau bangsa barat menyebutnya Gog and Magog. Keyakinan akan munculnya Yakjuj Makjuj ini bukan lahir dari persepsi semata melainkan tertulis jelas di Al-Quran dan hadits sahih. Bahkan kitab-kitab agama lain juga menyiratkan kisah mengerikan ini. Yakjuj Makjuj sendiri tak hanya akan menghancurkan manusia dan bumi, tapi juga jadi salah satu tanda utama kiamat. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa Yakjuj Makjuj? Kapan mereka akan benar-benar datang? Dan bagaimana pula mereka akan berakhir? Deretan pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya lewat ulasan berikut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus bersemangat menyiarkan syiar Islam. 1. Yakjuj Makjuj adalah manusia. Selama ini ada berbagai persepsi tentang Yakjuj Makjuj. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster buas, sampai ada yang mengatakannya sebagai perlambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan jika Yakjuj Makjuj adalah keturunan Nabi Nuh. Di keterangan lain dikatakan jika mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan ke sebuah gunung hingga akhirnya disegel oleh Iskandar Zulkarnain. Dari keterangan ini kita bisa asumsikan Yakjuj Makjuj adalah bangsa manusia yang punya peradaban. 2. Bangsa yang disegel di antara dua gunung. Diceritakan jika bangsa Yakjuj Makjuj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tak bisa dilawan, sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini. Hingga akhirnya seorang raja bernama Zulkarnain, berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Lalu dibangunlah sebuah tembok besar di antara dua gunung. Tembok ini luar biasa besar dengan berbahan besi dan baja. Tembok ini tak bisa dirobohkan dengan mudah, tak pula mampu untuk dipanjati. Ini jadi penghalang satu-satunya bangsa Yakjuj Makjuj dan manusia yang ada hari ini. 3. Ketika tembok besar itu mulai diruntuhkan. Diceritakan dalam berbagai riwayat jika hampir tiap hari Yakjuj Makjuj berusaha mati-matian untuk meruntuhkan tembok besar itu. Namun, mereka tak pernah berhasil membuat satu lubang pun. Namun pada suatu ketika Rasul pernah bermimpi jika Yakjuj Makjuj berhasil membuat lubang sebesar kelingking dan beliau pun begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad Rasul berkata jika tembok ini sangat dijaga oleh Allah. Ketika Yakjuj Makjuj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya tiba nanti tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. 4. Hancurnya tembok berakibat kengerian di dunia. Pada akhirnya Yakjuj Makjuj pasti akan keluar, dan seketika itu mereka bakal melakukan kegilaan-kegilaan yang tak pernah dilakukan manusia paling keji sekalipun. Begitu tembok besar mereka hancur, Yakjuj Makjuj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya banjir. Jumlah mereka pun tak terhitung dan saat itulah awal kebinasaan manusia. Yakjuj Makjuj akan merusak apapun yang mereka lewati. Membantai manusia-manusia serta melakukan apapun yang mereka suka. Sangat gila, bahkan saking edannya, dikatakan ketika mereka melewati sebuah danau, maka air danau itu akan kering karena diminum airnya. Tak hanya keluar untuk melampiaskan kekejian, Yakjuj Makjuj punya misi penting untuk mencari dan membunuh Nabi Isa. 5. Kehancuran Yakjuj Makjuj yang sangat hina. Yakjuj Makjuj akan turun ketika Dajjal berhasil dibantai oleh Nabi Isa.
Nah, ketika itu diceritakan jika bangsa ini berhasil menemukan Nabi Isa dan memburunya. Nabi Isa dikatakan tersudut ketika itu dan tak mampu berbuat apapun. Hingga akhirnya beliau meminta bantuan kepada Allah sebagai satu-satunya jalan. Allah menjawab doa Nabi Isa dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bangsa barbar ini pun mati seketika dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang pasti akan terjadi karena sudah tertuang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang patut dipertanyakan setelah tahu akan peristiwa ini adalah kapankah masa di mana Yakjuj-Makjuj bakal keluar. Sayangnya, untuk yang satu ini tak pernah ada informasi yang benar-benar jelas. Jadi, kemungkinan besar bisa terjadi kapanpun. Entah hari ini, besok, lusa atau mungkin 50 tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab.